1, 2, 3. Balik lagi di obrolan orang di balik layar. Apa sih tiba-tiba kan? Edisi 30. Wow. Ah iya gitu? Iya dong. Kemarin ya? waktu acara Mang Gebe kan edisi 29 ya? Kita ini aja ya. Soalnya kita banyak utang. Hah? Utang edisi. Oh iya sih. Enggak juga sih sebenarnya mah. Iya tapi iya. Emang bener kita diutangin? Enggak kali. Enggak sih. Ngalir santai, aja kan. Iya. Ini di tengah sapos kayaknya. Kayaknya enggak mungkin kenal lah ya. Kayaknya ya. Enggak sih, banyak yang enggak kenal sih. Iya gitu? Iya, asli. Berarti gini, kenalin dulu nama asli, nama lengkap ya. Coba siapa? Terus kayak di dunia ini sebagai apa gitu kan? Jadi memperkenalkan diri sendiri gitu di sini. Gimana? Coba. Halo, saya Dennis Ligia. Dennis. Saya kebetulan bikin lagu buat Juicy Lucy. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Mungkin kau dapat perannya di atas awan, ku nikmati dua sisi. Oh, Juicy Lucy kok band macam apa sih? Oh. Parah Anda. Oke. Ya, berarti ya. Nggak ada meja ya? Kenapa? Nggak ada meja ya? Nggak apa-apa. Berarti sebagai apa tadi? Sorry, songwriter. Dengar dulu tadi apa? Juicy Lucy. Oke. Main gitar sih, Main gitar ya. sama bikin lagu. Oh, Cocok nih masuk Orba berarti kan? bener lah. Nah Orba kan obrolan orang Orang berlayar belakang ya. layar. Iya. Tapi yang kita angkat. Berarti kan sekarang tuh Dennis tuh depan layar terus ya. Udah mulai. Udah Pak. Gak apa-apa santai. Saya kalau bawa dalam. Kalau nggak apa-apa loh. Tapi nggak bocor kok. Ya serius. Enggak. Tadi udah denger soalnya nggak bocor. Aman. Mas aman. Wah. Maya yang kalau ada Oke. iklan sebentar ya Iya. barusan ya. Mohon maaf. Tadi pode nanti nanya naon ya pode gara-gara apa tadi tak? Serius lo gue lupa pertanyaan apa sih Nis? Apa ya? Enggak Oh sebagai di Juicy Lucy. Iya, sebagai nulis pemain lagu. gitar Main dan gitar. Songwriter. Sama nulis lagu. songwriter. Berarti kan maksudnya sekarang tuh Dennis tuh lebih dikenal di depan layar ya dance-nya. Manggilnya apa sih? Nis dan Nis. Nis ya? Hah. Nisa Ayang. tuh. Yang Iya jadi sebagai songwriter otaknya juga nggak sih bisa dibilang itu otaknya Juicy Lucy dalam mengeluarkan karya-karyanya di lagu ya. Mungkin ya. Oh iya. Bisa jadi. Oke. Berarti emang termasuk belakang layarnya Juicy Lucy ya? Betul. Selain Juicy Lucy apalagi nih yang lu bikin lagu buat siapa gitu ada nggak? Adalah beberapa orang, cuma pada belum rilis. Oh, belum Jadi rilis. kayaknya nggak bisa disebut ini. Siapanya namanya siapa gitu? Siapanya ABCD lah ya. Adalah. Oke. Aduh, serius banget sih. Tapi kan itu ya Takut salah. iya Oh, nanti iya. kan belum rilis juga. Taunya nggak jadi salah rilis. sebut, atau Udah salah lunas, sebut kan. untung. Yang penting Tapi udah lunas Nah. ya, udah aman berarti. Iya. Tidak tadi lunas jeung lunas wah. Iya nih Emang can lunas sih orang. tanggal tua ya gitu. Kalau gue sih tanggal tua. Ya udahlah ya. Balik lagi ke Oke. Dennis. Kesibukannya selain di Juicy Lucy ngapain? Nggak ada sih. Oh, pengangguran aja ya. Ngurus anak lah paling. Gue tahu kenapa dia bisa sesantai itu. Apa tuh? Karena sudah terjamin hidupnya dengan royalti dari musik. Amin. Amin. Gue tahu Iya, banget iya, ceritanya. Oh gitu? Amin. Iya. Oke. Jadi memang wah ternyata ada circle terdekat aku nih sudah sejahtera dari hasil hasil royalti Iya. musik itu ternyata gitu. Ini nggak boleh digoyangin dikit? Nggak gitu? boleh Pak, itu Nggak boleh. sensitif. Itu yang nggak boleh banget. Ini juga nggak boleh. Oh iya. Aduh. Ini boleh kan? Boleh. Oh, ini mah tuh. boleh. Itu doang ya. Asik. Nggak boleh. Radang kumaha gitu. Begitu bukan Iya sih. Nah, tapi sebelum ke sana nih, Tak. Hmm. Gini Den. Nis. Dance. Dan Dance. Soalnya di kantor ada namanya Denny tapi dipanggilnya Den, jadi kebiasaan deh nih kan. Penting. Yuk lanjut. Jadi kan maksudnya iya kalau sejauh ini kita maksudnya saya pengennya ngebahas di luar Juicy Lucy nih ya. Berarti sebagai komposer atau songwriter aja berarti ya. Jadi memang itu aja yang menjadi profesi di luar si Juicy Lucy ini. itu doang sih. Itu doang. Lu nggak kompos juga nggak sih? Jadi beda nggak sih songwriter sama komposer beda? Sama. Sama. Yang beda tuh sama produser. Oh,
Songwriter tuh komposer. Iya ya. Oh, Nah gitu. ini agak ilmu, Kita ini salah ada dong. pengetahuan nih ya. Boleh jelasin Iya. nggak misalnya tadi ada Si- komposer tuh apa sih? Komposer tuh songwriter yang nulis lagu mentah aja. Nah, dilempar ke produser Tapi itu Kalau sama produser itu memang yang memproduce berarti kan? yang bikin musiknya segala macam. Oh iya betul. tapi setahu gue lu juga bikin musiknya juga kan pasti selain liriknya gitu. Musiknya sih bikin chordnya ya, cuma musik keseluruhannya produser. Oh gitu. Si Isal yang Berarti bikin. Isal. Iya ya. Ini rada random pertanyaannya, belum nanya loh dia. Berkarir dari tahun berapa sih? Nis. Justru sih mah udah lama pisan nih. Udah aduh zaman aku Dari zaman kita SMA Shay. SMA kelas 3 tuh tahun berapa ya? 2009. 2009 tuh udah main di ulang tahun gitu lah. Kafe to jadi cafe dulu juga tuh. ya. Di Sulawesi itu berapa orang tadi? Tadi berdua. Sekarang Sama kakak kan nu nyanyi teh. no nyanyi teh. Ya. Terus Laras. main di ulang tahun asalnya mah. Dulu teh. Tiba-tiba ada yang ulang tahun ngajakin, terus si temannya yang ulang tahun lagi ngajakin lagi. Oh, sistem MLM gitu. Terus Terus. ke tahun berapa ya? 2011 gitu mulai ke kafe. Oh, mulai di kafe gitu ya. Oke. Nah, dulu itu Dennis udah jadi songwriter gitu atau dari awal atau dari tahun berapakah menjadi songwriter? Songwriter mah pas bareng Juicy Lucy sih. Ya pas dari awal banget gitu ya. Berarti Bener-bener Dennis bikin yang- lagu yang dirilis mah pas album indie Juicy Lucy lah tahun 2014. Berarti total ada 2 album ya? Ya, berarti lumayan Yang satu ya, tapi udah- indie terus di take down kan. Iya. udah Gagal. berarti udah hampir 11 tahun ya. 11 tahun, 13 tahun ya. Lama juga ya. Lama. Baru naiknya sekarang. Baru naiknya Gila. 2018. Iya, gokil. Katanya pas rek bubarnya. Oh iya, apa Itu kan sudah? Enggak, udah Oh, belum. sempat 9 orang nih. Pas si indie teh. Iya. Terus jadi 7 masuk label. Jadi 5. Pas 2018 teh nggak ada yang naik si single teh di label. Nah, udah pada kerja semua. Tinggal berdua. Berdua lagi. Makanya lagunya si Tanpa Tergesa tuh akustik kan. Oh, gitu. Orangnya juga kan pada nggak ada. orangnya ya. Si Dwi kerja kan. Oh iya benar-benar. Itu labelnya masih yang sama sekarang, sampai sekarang. Masih. Oh masih, oke. Boleh disebut nggak sih? Boleh. Oh, Emotion. Oh itu record labelnya Emotion Iya, ya. betul. Kalau sekarang self release atau Enggak, masih label. masih label? Masih label. Kontrak berarti sama si- Kontrak. Dari tahun kapan? Di album? Dari 2015. Kemarin 2020 tuh habis diperpanjang 2025 berarti. Oke, lama. Berarti masih Masih 3 lama tahun sih. 3 tahun lagi ya. 4 lah. Ya 3 sih ya. Iya. 22. Berencana untuk ini nggak sih? Udah mau indie lagi aja gitu. Ada sih rencana cuma belum lah. Nah, Takut kenapa nggak tuh belum kepegang. Anak-anaknya tuh suka itu malesan gitu kayak udahlah malesannya. diurusin orang aja. ya? Cuma pas lihat potongan juga juga nggak nanya sorangan gitu. Wah ini hal yang sensitif ya. Potong memotong. Wajar kan tapi ya kan udah ngebantuin Juicy Lucy juga. Terus banyak yang sendiri gitu kan sekarang ya. Iya sih, betul. Banyak banget sekarang yang jadi maksudnya solois ya sendiri itu maksudnya. gimana? Nggak ada yang self release gitu Oh, misalnya. self-release. Iya, indie gitu ya. Banyak juga sih. Iya. Pengalaman itu ketika nulis lagu gitu kan. Itu selama nulis lagu ada nggak sih lagu yang apa ya namanya tuh yang Dennis nggak suka sebetulnya? Tapi Kalau udah lunas ini mah ya udahlah. kalau suka nggak suka mah ting sih ya, masih abu-abu ya, cuma banyak yang lupa lah gitu pas bikin. Maksudnya Kayak lupa? bikinnya seasalnya aja gitu. Tapi emang dia tuh emang ngasal sih bikin lagu tapi jos gitu Pak di pasaran ternyata. Oh gitu ya. Nggak tahu ada zat-zat apa Nggak tahu mungkin sih, gitu ini yang mungkin lu mempengaruhi. Iya. Kan tidak ya bukan rahasia lagi kan kalau setiap musisi atau siapapun itu artis atau seniman gitu mungkin ada pengaruh under substance-nya gitu kan misalnya gitu Ya. kan. Nah itu juga ada nggak? Dari Kok pengalaman ketawa sih? pengalaman Iya, seperti aku itu? takut serem di video soalnya. Ya. Apa? Ya, Kan sih. maksudnya ini kalau mau dijawab mangga, Ya, kalau ya. enggak juga nggak apa-apa. Nggak semua sih, gitu, tapi iya. rata-rata. Ya nggak dari sendiri gitu. Iya. Tapi lagu terlalu tinggi itu tentang ketinggian sih. Oh. Oh kalau Denny sendiri gitu ya. Ah,
ini menurut Denny sendiri ya sebagai seorang musisi juga, terus belakang layarnya dia Denny sebagai songwriter gitu ya. Ketika kita membuat karya itu dalam under substance gitu ya, pengaruh pihak ketiga gitu kan. Kontrak kali apa? Yang ketiga. Itu si karya itu memang bener-bener apa ya, selalu jadi sesuatu lah gitu. Dan beda ketika dalam keadaan B sober aja. misalnya, normal nih udah kode nih sober gitu kan. Buat yang paham aja. Punya pendapat lain nggak tentang hal itu? Mau dibilang gak setuju gitu udah ngaruh pisan isinya. Coba bisa tentu sama cuy gitu mah. Tapi kalaupun Tapi gitu kebanyakan terus lagu juga orang nggak mah sadar sih pas bikin. Sadar lagi gitu. Cuma 1-2 lah yang gak sadar. Dan biasanya katanya ya, itu secara emosional pun dapat. Jadi si karya tuh ada rohnya, ada nyawanya gitu. Kayak gitu. Dulu saya juga Mungkin lebih dalam kemarinnya pas bikin lebih dalam, tapi kebetulan yang laku di sana pada sadar sih, aneh. pas sadar gitu ya si karyanya. Malah pas bikinnya kayak rada ngasal lah gitu. berarti emang sudah mencapai self aktualisasi diri. Waduh, apa itu? Enggak. Berarti di mana? Mikir saya tahu. Sarua orang yang mikir. Naon sih gitu. Gua mikir, ini ngomong orang keren gitu nya. Tapi itu nyambung sahabatnya. Enggak, berarti kan bikinnya dengan Iya, kepasrahan dan keikhlasan gitu kan. Iya, atau misalnya Tidak ekspektasi orang tapi tinggi. ada juga sih ada karakter seniman seperti itu sih. Orang percayanya gini sih, kalau musik yang dibikin kedalaman tuh orang nggak begitu nyampe gitu. Pas Betul, yang Terlalu bikin berat juga. gitu. pas yang bikin asal tuh orang awam Iya. ngerti lah gitu. Iya. Nggak jauh-jauh amat gitu yang dibahas. Setuju juga sih. Jadi ini kan ini lebih ke nanya pendapat ya, bukan benar atau salah tak gitu kan. Iya, benar. Ya, makanya Pendapat kita nih pengen aja. tanya nih seorang Dennis dari Juicy Karena Lucy, kalau bikin sebagai lagu saya sih gitu. nggak pengen ada patokan harus ini atau harus under substance. Sengalirnya aja berarti. Sebisa mungkin sengalirnya aja lah gitu. Cuma yang jadi masalah tuh dulu manggung. Kenapa tuh? Terkuat pisan Kalau- orang manggung. Ternyata gitu depan banyak orang tuh. Oh, ini iya, demam banyak panggung. demam panggung. Ya, ya. Banget nervous gitu kan. Mhm. Apa segala macam. Ada yang memang nggak suka juga Iya, iya, keramaian sebenarnya crowded yang Padahal apalagi mah- mungkin Padahal dulu pengen gitu. padahal lu pengen Kayak jigana ditonton Sini banyak ketemu orang teh. pisan, saya dipotoan Apos terus dia, kan? Tidak bohong. Jadi pas naik manggung ngerasain kayak wah banjir ngedek. tampil gitu. Seorang kelihatan Dennis sih. tak lihatnya. Oh berarti kamu tuh sebaliknya gitu ya? Ternyata nggak suka. Nah itu cara mengatasinya gimana tuh? Iya. Secara solusi gitu kan. Lagi naik-naiknya gitu. Banyak booking affair-nya kemarin-kemarin kan Betul. sebelum pandemi gitu. Besok juga manggung lagi Pak, ini ke Bali. Sekarang udah mulai. Udah. Ih sengkanya. Makassar kemarin tuh banyak. Udah off air. Iya dah. Nah itu mengatasinya gimana tuh rasa-rasa yang masalah? Dulu mah. Dulu ya beberapa tahun lalu sih Pakai pihak ketiga. pakai pihak ketiga. Oke. Terus Kayak ternyata apa sih? nyaman gitu. Oh, oke. Si penenang ini teh. Wah, kode udah penenang. Aduh, pihak ketiga aja dia disebutnya boleh gak sih? Duit maksudnya biar Iya. Tapi orang Kita sampai ngomong gimana? sampai ke dokter 2018 kayak ini. Itu kata dokter apa tuh katanya? Bentar. Dikasih obat. Kodenya penenang dokter. Udah pikir Ya, sendiri udah, ya. itulah gitu. Kita mikir jadi coba otak gitu ya. Ya, lanjut. Kata si dokternya, ini minum sebelum tidur pakai air putih. Nah, orang diminumnya sebelum manggung pakai kopi. Jadi salah kan? Wah. Oh, Wah. gitu ya. Oke, berarti efeknya 2 kali lipat ya. Ya, mungkin ya. Efek dari pihak ketiga ini. Tapi gitu. lupa sih dulu manggung Iya, sebanyak manggung-manggungan. itu juga nggak ingat tuh manggung di mana aja. Oh. Oh, los memang Oke. skip Hmm. juga. Ngapain skip gitu ya. Wah. Bisa jadi sih. Segitu ya. Tapi ya mau gimana tak, maksudnya gini loh, kebayang dong ya, apalagi Dennis misalnya udah di Juicy udah lumayan banyak fan-nya, Ya. setiap platform tuh ya harus maksimal dong, bener nggak sih? Mm-mm. Iya kan? Itu jadi ngeblank chord atau lagu gitu gak sih di? Oh, tuh jelas. Oh iya, wow. Dijadiin gimmick lagi kan jangan-jangan. Itu mah mau ada pihak dia mau Itu enggak juga dia. terbalik gue yang main. Terjadi ya. Ngeblank. Orang tuh yang rekaman Iya, iya. bukan orang. Oh gitu. Saking skillnya tidak mumpuni ya. Oh gitu. Mas Topan semua yang main gitar. Oh Mas tuh. Topan, Mas Abimanyu. Topan, Ada gitaris seumat. Gitarisnya Tulus lah Band. ya. Iya, Paling iya, sering. Iya. Oh iya tahu. Itu jagonya Dirisa sih. juga nggak masalah ya. Sarasvati enggak ya? Kayaknya mah nggak tahu. Mungkin pernah kali ya.
So dia mah di mana-mana. Di mana-mana ya. Laku banget anaknya. Kayak emang gebek lah. Oh iya. Iya. Di mana-mana. Tapi berhasil berhenti sih. Oh, masih berhenti. Berhasil. Sampai sekarang. Iyalah. Oh, pihak ketiganya udah Makanya bye-bye. berani ngomong ya. Oh gitu. Oh iya iya, Iya. kalau enggak bahaya coy. Tapi kalau ketika bikin lagu, nulis gitu, lirik apa segala macam gitu, nggak pernah ada pengalaman. Nggak pernah sih. Ngalir aja itu, Ngalir aja cenderung itu. asal malahan gitu. Heeh. Ya sedapatnya aja lah. Oke, tadi udah ngomongin soal apa, pihak ketiga dan sudah putus kontrak ternyata dengan pihak ketiga ya. Ya, udah putus. Alhamdulillah. Iya. Kalau enggak bahaya. Jadi sekarang kalau manggung ya tegang mah tegang we lah gitu. Gitu ya. apanya nih? Iya, Enggak, gue yang detail dong. ya. Listrik. Listrik. Tegangan listrik bisa. Udah diterima lah kalau tegang tuh sebagian dari manggung gitu kalau sekarang. Oke. Ya, udah Tapi resiko ya. iya kalau manggung nervous itu emang butuh tahu biar kita tuh merasa lebih aware dengan apa gitu, jadi nggak Dengan apa kumaha? Coba tanya langsung, butuh nggak? butuh nggak sih nervous rasa nervous itu saat manggung, hanya nggak berlebihan aja, kayak lu masih bisa control yourself. Ya butuh sih, malah kalau nggak Kenapa? nervous kayak ada yang salah nih Itu gitu. Asa aneh dia. nih. Oh. Butuh lah Pak. Ini parameter untuk bener apa? Ada yang salah atau enggak gitu misalnya atau kayak gitu tuh gimana? Biar lebih ini aja kali ya, hati-hati Ya, aware tadi, ya, aware, lebih apa? Lebih tanggung jawab lagi lebih lah tanggung gitu. jawab, lebih hati-hati gitu, jadi nggak ya gitu deh. Nah, ini ini mau nanya lagi, kemarin kan sempat nanya juga kayak lain masalah gini loh. Kan dulu konvensional juga ya masalah orang tua itu ketika anaknya jadi musisi gitu. Kan Oh, sebenarnya iya. juga banyak yang dipertanyakan sih ya sama musisi gitu. Mm-mm. Ya cuman ini masih berulang terus kan, sampai sekarang pun ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk bermain musik atau berkesenian karena menurut mereka ya ngapain Mau jadi Lu apa? Itu jelas gitu jadi ya. artis atau jadi seniman gitu, atau jadi musisi lah gitu kan, sampai sekarang kita sangat musisi komposer gitu. Dani sendiri itu kalau boleh tahu secara ya maksudnya secara finansial apa dengan buat mau naik buatan gitu, itu emang dari bermusik Dari bermusik. Pure. Ya ini babinya. Pure. Pintar. Simple aja. Pintar. Oh, udah mulai nyambung ya. Nyambung. Itu Udah komedi pintar. kita. Komedi. Oke. Tektokannya udah mantep Iya, ya. udah mantap ternyata. Ya, jelas ya. Nah, itu kan mematahkan ya Desnya. Boleh diceritakan gitu awal mula, maksudnya kayak manggung dibayar berapa gitu. Dulu mah Sebagai songwriter. nggak dibayar juga sering pisan ya. Dulu mah nasi box doang tahunnya. Asli. Kesian ya. Ya. Terus kalau misalnya sebagai pencipta lagu nih, ngerjain lagu atau bikin lagu buat orang itu Apa pertama dapat fee-nya berapa? Kebetulan sih udah justru sih udah naik ya, terus Iya. ada yang beli lagu. Beli lagu kayak gitu. Terus ya lumayan lah. Yang beli itu orang label atau artis? Enggak, bukan artis-artis sih biasanya. Oh, artisnya. Oh, Nggak tahu sih dari mana. dari Cuma mulut ke tiba-tiba mulut. pada ngehubungin aja. Oh gitu. Soalnya emang streaming di Nah, biasanya kalau Spotify digital top juga 50 tuh suka ada aja yang iya, nanyain lagu. udah 1 juta streaming lebih Pak lagunya, masalahnya gimana nggak menghasilkan ya kan. Berarti ini sekarang si Juicy Lucy ini hampir semua lagunya Dennis yang bikin kan? Semua. Nah, udah berapa album berarti? Baru sealbum. Satu album. Satunya lagi di take down kan. Oh, satunya lagi. Album indie dulu. Oh. Sebelum masuk label, jadi si label tuh ngontrak gara-gara lihat si album indie itu Oh, tapi dengan syarat di di take down. oke, sedih banget. Aku Dengan sedih sih gue. alasan Tadinya pengen mau dirilis sama mereka. oh, jadi mau dirilis Cuma ulang. kitanya nggak mau, bosen. Kayak ganti dong lagunya. Oh, iya, mungkin mereka mau repackage gitu kan. Mungkin Iya. genrenya pun beda sih Pak. Album pertama Beda banget sih. lebih ke Mountain ya. Bener-bener independen. Dulu masih banyak konsep lagi. Banyak konsep. Pas indie. lah. Terus Liar lah pokoknya. pada akhirnya kayak fuck independen. Wah, ikut label. Boleh diceritakan nggak sih? Kayak yang tadi wah kasar kan sih. Yang itu tuh. Yang ada nggak perasaan seperti maksudnya kalau gua idealis berarti ya. Gua dapat duit. Tapi kalau gua di major atau yang mainstream, gua dapat duit. Jadi gini ya, kalau orang mah dari SMP tuh ngeband tuh bawain Lone Atlas, main drum. Tapi kalau pulang tuh dengerin Chris Patti. Emang suka. Terus dari Siapa yang dengerin Chris Patti? aku Oh, oke. suka.
Semi semi. emang bagus. Bang, semi SD keren. tuh emang udah suka Titi DJ. Terus SMA tuh main metal kan ya. Ya. Ngedrum metal, bawain Sepultura. Cuma kalau pulang dengerin Afgan. Album Afgan pertama tuh masih ingat. Yang Terima Kasih Cinta. Jadi emang suka. Nah pas Afgan gitu kan. Nah. Nah pas 2018 tuh kayak udahlah beraniin bikin lagu yang emang suka gitu. Taunya jadi main. berarti memang di sisi Emang lain. sebenarnya di sisi lain suka. Oke. Semua genre masuk lah ya nih sih. Atau memang mungkin secara ngomongin normalnya mah dasar ketina di internet Pak. Gitu. Ya, Iya, kalau benar. ngomongin soal pasrah Jadi mah ya. sebetulnya nggak usah diperdebatkan antara kita harus idealis ataupun kita harus Tapi kan banyak yang nyangka bener. tuh Juicy Lucy ngorbanin idealisme buat pasar gitu. Padahal mah atau mungkin itu kerjaannya wartawan. Ya, mungkin ya. Iya, gitu. Iya. Karena biar Iya. ada berita. Iya Nyari kan? duit juga kan mereka Duit juga. dari berita dibikin aja kok nggak ada gampang media. Padahal Media. padahal udah peduli idealis atau Eh, komersil sih kalau anak-anak. Kenapa? Gimana Bang? Nggak ada yang peduli idealis atau Oke. komersil sih. Dia mau berkarya idealis atau dia mainstream atau apapun itu gitu kan sebetulnya ya. Sebetulnya rasa apa? Ke apa ya kultur untuk mengapresiasi seni karyanya sih sebetulnya kalau menurut sekarang ya apa ya bener nggak sih? Tapi iya betul. Gue ngelihat bandnya Dennis tuh awal muncul single emang Lucky Bastard aja sih. Rilis Tanpa Tergesa tuh akustik kan. Iya. Pas zaman IDM. Iya. Tiap manggung pasti sama DJ. Jadi tuh sebenarnya semua juga aneh kenapa bisa ada naik nih. iya, masa-masa kayak gitu ya. Iya. Nah, kenapa ini bisa Kalau naik nih drama. lagu akustik gitu. Ya, karena mungkin Emang rezeki nah sih. Dan sama pembeda iya. Dan Pembeda, anehnya nyawa mereka fokus. nggak ngelakuin promo planning ya. Nggak, Planning sama promo sekali. nggak ada sama sekali loh. Itu tuh label udah Gila. udahlah ini mah kesempatan terakhir bandnya udah nggak bener gitu. Oh gitu ya. Heeh. Oh, kuncinya pasrah berarti. Sama sekali nggak ada promo. Sama sekali itu. Si foto juga ngambil dari single sebelumnya. Gokil. Bisa gitu ya. Yang di otak anak-anak tuh apa tuh pada saat itu? Dan lu sebagai songwriter ya? Kayak, Pertama kali manggung banyak orang mah takjub sih ya. Iya. Lama-lama mah ya jadi biasa sih. Tapi Pertama. rata-rata penggemar si fansnya si yang penyuka lagunya itu remaja ya. enggak, semua Iya pasar juga ya. kena kok. SMA lah kayaknya. SMA ya. SMA kuliah awal-awal. Remaja ya. mungkin. Kakak gua aja suka kok nih. Teman-teman kakaknya kakak gue juga pada suka yang gitu-gitu. Itu boleh tahu nggak sih dari sebagai songwriter itu berarti kan dapat royaltinya tuh misalnya pernah nggak di lagunya dipakai untuk soundtrack kah atau FTV kah atau iklan kah apa gitu? Belum pernah sih kalau soundtrack. Soundtrack belum. Tapi Iklan ya belum. lebih banyak bikin berarti ya kalau Nah. gitu ya. Berarti pure baru di Royalti music. digital. Ya, royalti digital aja berarti. Ngomong-ngomong tentang royalti digital tadi kita kan sempat nyinggung Ah. royalti ini. Ada apa dengan royaltinya si Dennis itu sih? Apakah ada kegelisahan? Kalau lagi dari Dennis sendiri gitu tentang royalti, boleh cerita mungkin di sini? Nggak ada sih kalau kegelisahan. Tapi kemarin ada sempat masuk Tempo sih ya si masalah royalti di Indonesia tuh. Adalah pokoknya jadi ada 9 badan harus lewat 9 badan gitu si royalti ini tuh jadi potongannya banyak banget di Indonesia. Sementara di luar negeri tuh katanya dari perusahaan langsung ke artis. Ya. Pak Nobi ngerti nggak masalah royalti Pak Nobi? Oh iya, sini Pak Nobi. Boleh Pak Nobi masuk sebentar? Tiba-tiba gini. Ya, karena penasaran saya Pak Nobi nih. Iya, baru ngulik 2 tahun terakhiran juga sebenarnya. Jadi hampir semua bentuk karya itu Iya betul. karya si seniman. Iya. Nah, kita dikerucutkan lagi lebih ke musisi ya. Jadi dulu tuh yang kita tahu jalurnya label. Oh, iya, Semua yang diurusin betul. itu adalah label. Padahal label itu hanya untuk manajerial. Ternyata untuk si hak kekayaan intelektual si lagu Iya, ya betul. dari pencipta lagu, bukan bandnya loh ya. Pencipta lagu itu ada namanya publisher. Iya, publisher kan betul. Oke, publisher akhirnya tumbuhlah publisher sekarang. Akhirnya disosialisasikan kan. Publisher itu lebih ke si penciptanya dan itu menjadi legacy di mana misalnya Derinta bikin satu lagu gitu kan. Mau lagu itu ditempel di band manapun, lagu Iya. itu menempel di penciptanya.
Iya, berarti sebagai Akhirnya Dennis pun seperti itu ya berarti seperti itu sekarang gitu kan. kondisinya. Nah di situ tuh publisher itu ada yang bener-bener di apa istilahnya kayak di kalau di negara lain kan sebenarnya ada resmi dari pemerintahan, ada yang badannya lain gitu. Iya. Nah di sini tuh publisher banyak muncul tapi tetap di utamanya tuh ada di WAMI ya, WAMI, terus WAMI. ada LMKN ntar baru bikin. LMKN yang baru gitu kan. Nah jadi dari publisher itu ketika karya itu tidak digunakan dalam perform band, digunakan oleh orang lain, itu masuknya langsung ke pencipta. Oh iya Pak. Oke, jadi urutannya tuh kita jangan lihat lagi band, Iya, tapi jangan pencipta. Iya, pencipta gitu. Band itu urusannya nanti dengan si label. si label. Manajerial Betul, itu di betul, label betul, gitu iya, kan. iya, iya. Oke, akhirnya ada dua lah gitu kan. Nah di situ ternyata banyak muncul sekarang nggak hanya satu atau dua, jadi berlapis-lapis gitu kan. Jadi kepotongnya banyak gitu. Dan tadi LMKN juga yang dimana si pencipta itu dipercayakan ke si publisher itu nanti turunannya baru ke label baru ke turunannya lagi tuh misalnya dipakai oleh perusahaan apa, dipakai oleh pihak ke seberapa gitu kan untuk karya-karya kita gitu kan. Iya, iya. Nah sekarang ada lagi badan yang di atas si WAMI lagi gitu. Oke gitu. Nah, itu juga nggak tahu belum digging lagi, tapi setidaknya yang menjadi pegangan si musisi atau si seniman itu atas karyanya Iya, itu adalah si publisher. si publisher. Oke, publisher itu kalau misalnya off air-nya gitu ya, Iya, iya. offline-nya gitu, Iya, offline. itu ke si label kan. Betul. Online beda lagi ke agregator. Kagak agregator. Oke. Nah sekarang sih dari satu label akhirnya dia melebar ya, dia bikin publishernya, jadi agregatornya juga, labelnya juga iya. Ada juga yang jadi tetap bersatu bendera, label akhirnya dia melebar gitu. Iya, iya, iya. Nah tetap aja tapi hitungannya ya terpotong-potong juga gitu kan. Nah akhirnya yang sampai ke berapa badan itu juga baru denger sih. Kemarin Boleh sih saya tuh. juga baru baca Tempo Iya, iya, iya. katanya bikin si LMKN itu pemerintahan. Terus ada si perusahaan kerjasamanya yang buat ngitunginnya, Ya, PT LAS gitu, iya, ya. dan 2 alamatnya tuh katanya nggak ada, Oke. alamatnya Iya, iya, kosong iya. katanya. Seperti itu. Jadi kalau di luar itu sebenarnya wajar berlapis-lapis, tapi kalau misalnya ternyata terlalu banyak gitu kan potongannya, itu juga nggak tahu juntrungnya kemana, karena kalau di Indonesia itu si alur bisnis musik, bisnis karya di Indonesia itu baru memulai template-nya seperti di luar. Kalau di luar itu udah biasa langsung dari musisi langsung ke publisher ke label beres. 2 paling banyak juga kan ya. Oke lah kalau misalnya ke digital 3 sama agregator, tapi biasanya agregator itu bareng ke si, kalau nggak ke publishernya, kalau nggak ke si labelnya gitu kan. Kayak gitu sih. Ya itu aja. Jadi kalau di Indonesia masih dinamis gitu, masih dinamis gitu. Jadi pasti wajar ada hal-hal baru, ada penolakan, ada penerimaan juga. Dan Ya masih. yang baru pun mungkin bisa jadi nanti dicabut lagi mungkin ya. Ya, dan yang paling Aturannya. yang dengar-dengar dari kemarin teh siapa ya, baru ngobrol banget. Kalau publisher itu kan emang harusnya dia pro ke si apa namanya, ke si artis, musisinya, si musisinya. pencipta gitu kan. Kalau sekarang karena mungkin habitnya label, jadi dia tuh mencari musisi yang udah setidaknya followernya berapa, udah berapa karya gitu kan. Harusnya publisher nggak gitu. Kalau publisher itu ya mau siapa yang masih nggak ada karya aja tapi punya karya mau daftarin ya ikut aja daftarin gitu kan, masukin aja. Kalau sekarang tuh ada kayak template-nya gitu. Ya begitulah kira-kira. Kan sekarang udah mulai berlapis-lapis, bisa itu gimana biasanya? Apakah udah pasti memberatkan ya? Sebenarnya buat Jelas. hidup orang yang sebelumnya nggak pernah dapet ya, kayak itu lumayan gede sih. Jadi nggak begitu kepikiran sih, cuma pas setelah kemarin lihat berita kayak oh ternyata ada ini. Cuma kemarin selama nggak tahu sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi kayaknya belum resmi juga kan si 9 lapis itu. Udah resmi. Oh wow. Bikin lagu lah lebih giat ya nak. Anakmu masih kecil. Investasi juga sih. Iya betul. Iya kan? Kalau Seumur hidup loh itu. Iya. selama digital apapun itu masih ada. Betul, dan diurus dengan Kalau offline baik. mungkin bisa ada batasnya ya. Iya benar-benar. Gitu ya. Kalau Ini. nggak bisa sampai Betul. wahan gitu. Amin. Beli barang apa dari hasil Ada. barang ayam meren barang ya. Jo, ayam meren apa nih? Barang. Aduh, Korek eto kan. tas Ya, ya. ntar kabur dulu. ini apa sejauh ini gitu ya melihat kan barusan masalah royalti gitu kan, maksudnya masih bermasalah
masih bermasalah juga, maksudnya mungkin keinginan dari si musisi contoh Dennis gitu ya, harus simpel atau gimana lah ya, Iya. atau lebih transparan mungkin ya, Mm-mm. maksudnya gitu kan. Nah dari Dennis sendiri melihat industri sekarang musik gitu ya, atau apa yang dia sekarang itu seperti apa sih gitu, industri musik sendiri, pengembangan Si- apanya gitu. Band kayak kurang banyak ya kayaknya sekarang ya. Iya, kebanyakan pada solo. Di Bandung Si ya juga Juicy Lucy aja ini masuk juga ya. masuk AMI ya tahun ini. Iya, iya. Alhamdulillah tuh. Ah, Nominasinya tuh Noah, Malik, Juicy Lucy, Moka, sama Ran. Nah jadi yang muncul tuh kayaknya belum. Atau enggak emang nggak daftar Ya, ke itu AMI aja. aja Nggak kayaknya. tahu sih, nggak ngerti Bisa sih. juga. karena di orang dalam Wah, politik lagi. ada dong. Pasti ada lah. Ada lah ya. Kalau nggak ada, Ada dong di industri musik juga ada orang dalam. bukan orang Indonesia namanya. Kalau nggak kayak gitu, orang udah benar-benar. Mungkin gitu kan. Atau memang secara karya pun belum kalian dapat kesempatan kayak misalnya tadi dapat nominasi di apa AMI. Iya betul. Apa? tuh yang mana tuh? Dari hasil song compose, nge-compose Yes. lagu. Lu beli apa dari situ? Yang jelas pokoknya orang tuh nikah, lahiran tuh semua dari royalti lah. Ih gokil, bisa Tuh, gitu. teman-teman yang pengen jadi apa, punya bakat menjadi songwriter jangan. Cie. Nih. Ya, Ikutlah program mencari bakat di Trans TV. Tapi proses sih, orang selalu ingetin lagi sih ya. Bener nggak sih, setuju dengan proses nggak sih? setuju Kan pisan tadi sih. ada statement dari Dennis kan, lama gitu kan baru naik gitu kan. Itu kan proses kan berarti ya. Heeh. Kan, berarti setuju harus lah. ada proses. Paling berat sih pas ini ya, pas mikir itu jadi tanya gitu. Ini bisa nggak ya di sini gitu. Udah capek soalnya pada Orang-orang udah pada kerja gitu kayak. Betul. Kata kalau iya bener sih, ngelihat Itu sih yang paling berat ya, kayak, masih berjuang Heeh. gitu ya. Terus ada yang udah gak main musik lagi pada kerja gitu. Ini bener tanya di dia. Iya. Bener sih mental. Ya bener ya. sih bener. Kalau mungkin kalau Dennis mentalnya bukan sebagai musisi atau seniman, ya yang tadi itu udah terpatahkan, dia cabut gawenya Den. Nis. dance. Panggilan baru tuh, dance. Dance. Orang dulu saking tegangnya ini tuh sampai jualan ini ya, nasi cincang. Oh iya. Jualan Sampai sekarang rice bowl kan? gitu lah. Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak. Si Rinta juga dulu sampai jualan amir. Sama Benghar tuh. Wow. Ya kaya tapi kayak duitnya entah kemana gitu loh sekarang. Panas. Nggak berkah nih gitu. Ganti ah. Kamu ngambek sih ada. Ups. Tete gandok. Oke. Iya. Tapi secara ini maksudnya ada pengalaman nggak misalnya Suryati, apakah kita pernah ada curali misalnya di gelap, ada pengalaman apa? Nggak tahu sih dan nggak pernah mau tahu ya, tapi Nggak pernah mau tahu ya. Jadi terima-terima. laporan dia nggak pernah dilihat sih. Oh iya. Emang- ngecek rekening aja Ya, berarti ya. Berarti emang sengaja nggak mau lihat. emang nggak kepikiran sih. Oh, Ada dan yang seperti itu sih, tapi Iya. karena dia malas pasti yakin. itu Malas nggak sih dengan urusan hal seperti itu? Malas bisa sih orang. ya sih. Tapi dan itu tiap bulan dikirim transferannya beda-beda nggak sih jumlahnya atau sama? Beda-beda lah per 3 bulan ya. Oh gitu. Boleh nitip rekening saya? Boleh. Boleh tahu nggak bocorannya? Ayam, Paling paling Calon, tinggi. Pak. 50%. Paling Bali hayang. aku boleh tahu nggak bocoran paling tinggi mendapatkan royalti dari itu dari online digital platform. Paling tinggi berapa? gitu lah. Orang pribadi atau jisilisnya nih? Lu pribadi Iya, karena kan Dennis di sini. Pribadi. sebagai songwriter ya. Nggak apa-apa, angka aja. 1.000. 1000. Paling rendah? Paling rendah ya dulu sebelum naik paling 100.000 gitu. Oh, Ini maaf ya Gila. teman-teman RDR, kita bukan ria nih ya. pengen tahu Cuma aja. sombong. Enggak juga. Lebih ke hayangnya Iya. Penasaran. Sugan tadi. Iya, nomor rekening. Bagi 3 kan lumayan nih. Dulu jadi tipu. Kan udah gua bikinin ini video nih. Ya lah, boleh lah. Ini janjian sama dia tuh susah Jadi banget. dipotong deh kayak dia tuh. Parah. Parah tak? Udah. Belum RDR kan radio depan Iya. rumah. Belum Belum kebagian. listrik apa segala macam. Iya, Tuh, nih, tenang, gitu murah, loh. Udah seneng jadi nasib yang dibayar. Sudah. Tapi udah kok. Tadi udah kita transfer ke Indonesia. Iya. Baik. Akomodasi dan transport ya menjadi narasumber. Ya, Ya. Iya. support lah. Ya. Sejauh ini gitu maksudnya sebagai
songwriter gitu. Apa lagi temen? Yang belum kesampaian. Kita studio pribadi sih. Studio pribadi. Heeh. Kan udah di kamar mandi. Ya, Ntar ada benten ya kamar Ntar ada mandinya. benten. Kan ada sama studio Pengen pribadi. sih Oh, punya- studio pribadi. gitu. punya studio biar yang beli lagu tuh datang. Orang paling males meeting gitu soalnya. Oh, butuh manajer pribadi berarti. Dia mah apalagi depan orang banyak ketika manggung Tuh. relate. Butuh manajer pribadi nih sini Ya, nganggur nih. asli lagi nyari ini teh. Nih. Sudah di penghujung acara Orba edisi 30 bersama Denis Ya, thank you Ligia. banget. Ligia. Siap, sama-sama. Ligia sih. Ligia. Ligia. Nama panjangnya Denis Oh, iya. Ligia. Denis Ligia. 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 Denis Iya. Ligia. Terima kasih ya Denis, akhirnya kita Sama-sama, ketemu loh. iya, Susah sama. banget jadwalnya Lama dia. banget ya, Teh, ya. Asli. Beberapa bulan yang lalu Iya. Heeh. pengen kita soal pengen apa Nah, udah ngobrol terus ya, nggak jadi-jadi. Asli DM-an mulu. Biasa cerita malam kita sama anaknya gitu. boleh tuh cerita malam tentang lagu ya. Tuh nih kisah gue jadiin lagu dong. Siap lah. Kalau ada deadline. Kan gue pihak ketiga, inspirasi, ya kan? Ngurus-ngurusnya gampang lah. Iya, colek lah. Adanya. Kita temenan dari SMA kali ini, ngerti meren. Kau orang kena kabel lah. Cepat lah cari tanaman gitu kan. Waduh, Boleh. cuanen ya. Ada cuan. Itu tadi. Oke, Oke. terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Denny, Ya, sukses selalu. sama-sama. Selalu ya. Terima kasih banyak Yep. udah datang ke Orba, ke RDR. Yap. Sukses selalu buat Amin, amin. karirnya Denis Buat sebagai Juicy orang Lucy di belakang juga. layar juga sebagai songwriter ya Teh ya. Betul. Terima Penutup kasih. terakhir dah. Terima kasih Mas Nobi yang udah bantu setting. Sama kuliah royaltinya. Iya. Nanti bakal dapat royalti dari Dennis Mas Nobi. Oke, ya sudah kalau begitu. Sampai ketemu jumpa lagi di edisi berikutnya. berikutnya. Salam Orba. Bye. Dadah Nis. Dadah. Ya gitu. Iya. Kompak gitu. Nun ya. Siap.